Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nandarda Safitri dengan NIM 23650026. Di video kali ini saya akan mereview materi ketiga dari mata kuliah Cybercrime dan Cyber Law. Langsung saja masuk pada latar belakang dan landasan UU IT. Pencapaian pembelajaran yang pertama memahami definisi dan ruang lingkup hukum cyber. Yang kedua, menjelaskan sejarah perkembangan hukum cyber di Indonesia. Yang ketiga, mengidentifikasi bentuk-bentuk kejahatan cyber. Dan yang keempat, menganalisis karakteristik khusus cybercrime. Lanjut. Apa itu hukum cyber atau cyber law? Hukum cyber atau cyber law adalah cabang hukum yang mengatur segala aktivitas, hubungan, dan transaksi yang terjadi di ruang digital atau dunia maya. Hukum ini mencakup aturan pemanfaatan teknologi informasi dan sistem elektronik untuk menjamin kepastian hukum, melindungi hak para pihak, serta mencegah dan menindak penyalahgunaan teknologi. Hukum cyber juga dikenal sebagai hukum teknologi informasi, hukum dunia maya atau virtual world law, atau hukum mayantara. Cangkupannya luas, tidak hanya mengatur kejahatan cyber, tetapi juga hal-hal seperti e-commerce, hak cipta digital, perlindungan data, dan tanda tangan elektronik. Selanjutnya, ruang lingkup hukum cyber. Hukum cyber memiliki ruang lingkup yang sangat luas, mencakup yang pertama di sini ada regulasi kegiatan digital. Dia terbagi menjadi 4. Yang pertama transaksi elektronik, yang kedua ada kontrak digital, yang ketiga ada tanda tangan, yang keempat sertifikat elektronik. Selanjutnya ada B, perlindungan hak. Yang pertama hak kekayaan intelektual digital, yang kedua ada hak cipta software, musik, film digital, yang ketiga ada paten teknologi informasi, yang keempat merek dagang domain website, yang kelima perlindungan data pribadi, yang keenam privasi online dan data protection, dan yang ketujuh ada perlindungan konsumen digital. Selanjutnya di sini ada bagian C, kejahatan digital. Dia terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama cybercrime, yang kedua hacking, cracking, ketiga penipuan online, yang keempat penyebaran konten ilegal, dan yang kelima ada carding. Selanjutnya di sini ada D, aspek teknis dan keamanan. Dia terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama standarisasi teknologi, yang kedua keamanan sistem informasi, dan yang ketiga ada digital forensik. Selanjutnya bagian E, etika dan tata kelola internet. Yang di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama regulasi konten internet, pengaturan nama domain, dan yang ketiga ada netralitas jaringan. Selanjutnya masuk pada 3 pendekatan keamanan cyber. Yang pertama ada aspek hukum atau regulasi, yang kedua ada aspek teknologi atau pengamanan sistem, dan yang ketiga ada aspek sosial, budaya, etika, atau kesadaran masyarakat. Lanjut masuk pada sejarah hukum cyber Indonesia. Perkembangan hukum cyber di Indonesia berlangsung secara bertahap seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Pada era regulasi tahun 1080 sampai 1998, belum terdapat aturan khusus mengenai kejahatan komputer sehingga penanganan kasus masih menggunakan KUHP dengan penafsiran luas. Memasuki era transisi reformasi pada tahun 1998 sampai 2008, pertumbuhan internet yang pesat melahirkan berbagai aktivitas digital baru dan mendorong munculnya regulasi pendahulu seperti UU Telekomunikasi, UU Hak Cipta, serta peraturan di bidang perbankan elektronik. Selanjutnya, era UU ITE 2008 sampai 2016 ditandai dengan disahkannya UU nomor 18 tahun 2008 sebagai payung hukum utama aktivitas digital, meskipun dalam aktivitasnya menimbulkan sejumlah kontroversi akibat pasal-pasal
multitasfir. Kondisi tersebut mendorong masuknya era revisi Undang-Undang ITE 2016 sekarang, yang berfokus pada penyempurnaan norma, klarifikasi pasal, serta penerapan keadilan restoratif. Lanjut, masuk pada perbandingan dengan hukum internasional. Posisi Indonesia dalam konteks global berdasarkan studi komparatif United National Office on Drugs and Crime 2021. Masuk pada rekomendasi PBB tentang kriminalisasi cyber. International Review of Criminal Policy UN Manual ada 6 prinsip dasar. Yang pertama, hukum pidana sebagai ultimum remedium. Yang kedua, ada rumusan ketentuan harus jelas. Yang ketiga, ada deskripsi perbuatan harus spesifik. Yang keempat, ada diferensiasi berdasarkan kepentingan yang dilindungi. Yang kelima, ada hanya perbuatan dengan kesenjangan yang dipidana. Yang keenam, pelanggaran ringan hanya berdasarkan aduan. Selanjutnya, masuk pada timeline pengaturan undang-undang IT di Indonesia. Pada tahun 1999 diterbitkan Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36 sebagai dasar pengaturan infrastruktur dan layanan komunikasi. Selanjutnya pada tahun 2002 lahir Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 yang mulai melindungi karya digital, serta Undang-Undang TPPU Nomor 15 yang mengatur pencegahan tindak pidana pencucian uang termaksud yang memanfaatkan teknologi informasi. Puncaknya pada tahun 2008 disahkan Undang-Undang IT Nomor 11 sebagai payung hukum utama bagi aktivitas dan transaksi elektronik. Pada tahun 2016, Undang-Undang ITE kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 19 untuk menyempurnakan pengaturan dan mengurangi pasal-pasal multitafsir. Masuk pada kebutuhan Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE dibutuhkan sebagai proses terhadap globalisasi informasi yang menjadikan Indonesia bagian dari masyarakat informasi dunia. Perkembangan teknologi juga menyebabkan perubahan bentuk perbuatan hukum, sehingga muncul bentuk-bentuk hukum baru yang memperlakukan pengaturan khusus. Selain itu, Undang-Undang ITE berfungsi untuk melindungi kepentingan nasional dan kedaulatan digital negara. Masuk pada asas pemanfaatan TI pasal 3 Undang-Undang ITE. Yang pertama, kepastian hukum. Yang kedua, manfaat bagi masyarakat. Yang ketiga, kehati-hatian dalam penggunaan. Yang keempat, itikat baik dalam transaksi. Yang kelima, ada kebebasan memilih teknologi. Masuk pada tujuan pemanfaat ITE pasal 4 Undang-Undang ITE. Yang pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, mengembangkan perdagangan, perekonomian. Yang ketiga, ada peningkatan aktivitas pelayanan publik. Yang keempat, membuka kesempatan pengembangan pemikiran. Dan yang kelima, ada memperbaikan rasa aman, adil, dan kepastian hukum. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari review materi ketiga. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.